nama saya Normalia. Saya mahasiswa PPG dengan nomor peserta PPG 20180014058. Untuk program studi bimbingan dan konseling asal perguruan tinggi Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan uji kinerja dengan bimbingan klasikal bertema kesehatan reproduksi remaja premenstrual syndrome. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Ini siswa kelas 11 ya. Sebelumnya semangatnya dulu. Glory. Smam X. Oke, coba semuanya gitu ya. Mic-nya dibuka saja dulu. Mic-nya dibuka dulu. Oke. Mic-nya dibuka dulu. Sudah, Aulia, Yufida, Sabrina, Farah, Adelia Rosa, Allen, dibuka mic-nya. Oke. Kita semangat untuk pagi menjelang siang. Semoga kalian tidak lapar ya. Glory. Sekali lagi, Glory. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya untuk layanan bimbingan konseling dengan tema menjaga kesehatan reproduksi remaja, khususnya tentang premenstrual syndrome. Udah pernah dengar ya premenstrual syndrome? Belum ya? Oke, nggak apa-apa kalau belum nanti kita pelajari. Oke, Bu Nurma mau tanya, mohon maaf loh ya, dari semua siswa yang hari ini ikut bimbingan, apakah semuanya sudah mengalami menstruasi? Ini nggak ada bapak-bapak di sini, tenang saja. Coba raise hand kalau sudah. Raise hand. Raise hand. Oke. Ada yang Oke, ada 5 ya yang belum menstruasi. Nggak apa-apa. Jadi memang nanti yang belum menstruasi ini dijadikan pengetahuan sehingga nanti ketika kalian sudah datang menstruasi sudah tidak bingung lagi gitu ya. Karena sudah banyak pengetahuan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Tapi sebelum kita mulai bimbingan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga bimbingan kali ini membawa pengetahuan dan juga pengalaman buat kalian, khususnya terkait kesehatan reproduksi remaja. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Normalia ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan dengan tujuan untuk mengetahui apa itu premenstrual syndrome, gitu ya. Terkait ini hubungannya dengan menstruasi tersebut dan apa saja sih masalah-masalah yang mungkin pernah kalian alami terkait premenstrual syndrome itu ya. Nanti kita akan bahas di sini dan kita akan sharing dan diskusi terkait solusinya. Baik, ini Bu Norma sharing PPT dulu ya. Sekarang kita masuk ke pengalaman dulu. Ini sharing ya. Bagaimana pengalaman menstruasi kalian gitu ya? Apa sih sebenarnya yang kalian rasakan selama menstruasi seperti itu? Adakah problem-problem terkait menstruasi kalian? Boleh coba mungkin ada yang mau share gitu, 1-2 orang. Bu, aku mau tanya sih sebenarnya kalau misal menstruasinya nama dulu ya. Oh iya,
Aku Valentina dari kelas 10 MIA 1. 11 MIA 1. Ya udah naik kelas ya. Sebenarnya Ya Valentina, ada cerita apa dengan menstruasi, pengalaman menstruasi? nggak normal. Jadi kayak 2 bulan, 3 bulan baru datang lagi gitu. Gimana? Jadi kayak 3 bulan datang menstruasi baru datang lagi. Oke, berarti kawan yang lain juga boleh ya, misalkan sharing juga melalui chat ya. Jadi 3 bulan baru datang menstruasi gitu. Iya. Tidak setiap bulan maksudnya. Oke, ini dari Valentina bertanya seperti ada lagi kah yang mau sharing pengalaman terkait menstruasi? Saya deh Bu, nggak apa-apa daripada nggak ada Oke, yang jawab. Mbak Yufida. Iya, jadi kenapa ya Bu? Kalau misalnya kalau mau deket-deket halangan itu pasti moodnya itu berantakan ya Bu ya? Berantakannya kayak gimana Mbak Yufida? Ya pasti sensi gitu kalau sama orang. Kayak ya udah Bu, nggak mood aja gitu pasti seharian. Terus belum drama kram perut kayak gitu-gitu. Itu berpengaruh nggak bagi kamu kesehariannya seperti itu? Aku kadang sih Bu, kayak kadang gitu males ketemu sama orang gitu. Males ketemu sama orang. Kalau ketemu kenapa Mbak Yurida? Mbak Yufida. Bawaannya itu Bu, kayak meskipun orangnya nggak ngapa-ngapain itu kayak kesel aja gitu. Kalau menurut aku pribadi kayak gitu. Terus teman-temanku juga kayak ya, jangan ngechat dulu, aku lagi males kayak gitu Bu. Terus kayak walah pasti gak lama halangan. Oh ternyata emang kayak gitu. Kayak moodnya berantakan. Valentina, dia ndak aktif setiap bulan gitu ya datang menstruasinya, tetapi kadang 3 bulan baru datang mensnya gitu. Itu nggak apa-apa lah. Ada nggak yang bisa sharing dulu yang terkait masalah Mbak Valentina? Oke, Fadila, gimana Fadila? Ya hampir sama kayak Alen, cuma beda 1 bulan, nggak sampai 3 bulan, cuma 1 bulan aja gitu. 1 bulan sampai 1 bulan lebih gitu. Baru kayak mens lagi. Terus waktu itu yang kamu rasain gimana? Kamu ya juga khawatir kayak Valen gitu, kayak Alen? Ya iya, cuma kayak bingung kok nggak mens-mens gitu. Sama 1 bulan lebih gitu. Terus Tapi yang kamu akhirnya akhirnya keluar setelah 1 bulan lebih itu keluar. Tapi itu jangka waktunya kayak nggak lama gitu harinya. Kayak berapa 4 hari? hari, berapa hari gitu. Biasanya berapa hari Mbak Fadila? Kalau normal Umumnya? itu kadang seminggu gitu. Minggu. Tapi ada bedanya nggak ketika itu terlambat, terus sama nggak terlambat ke tubuh kamu atau ke psikis kamu? Enggak sih, enggak ada perubahan. Nggak ada perubahan ya. Berarti akhirnya juga datang ya, meskipun Ya, itu lama seperti itu. Ternyata nggak cuma Mbak Alen ya yang mengalami keterlambatan gitu ya sampai lebih dari 1 bulan. Ada yang tadi Mbak Fadila 2 bulan gitu ya. Dan itu untuk remaja memang berbeda-beda ya. Memang ada yang bisa langsung stabil gitu. Stabil itu maksudnya setiap bulan itu datang, terus jangka waktunya itu tetap gitu. Misalkan kalau kamu terbiasa 1 minggu 7 atau 8 hari, ya wis gitu, terus setiap bulan itu datang aja. Maju mundurnya hanya 2, 3, 4 hari, nggak lama seperti itu. Tapi ada juga yang memang belum stabil secara hormon. Jadi belum stabil itu akhirnya ya itu tadi ada yang 4 bulan datang, terus kemudian 3 bulan juga ada, dan itu datangnya akhirnya juga nggak terlalu banyak. Seperti itu. Apakah itu bermasalah? Sebenarnya tidak, karena memang masih di usia-usia SMP atau SMA ini memang masih belum stabil gitu ya, masih awal-awal. Boleh saya tanya, Fadila, menarse atau mens pertama kali kelas berapa, Fadila? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kalau yang Mbak Alen, menarsenya?
Aku barusan, Bu. Kelas 9 kalau nggak salah, akhir-akhir kelas 9. Nah, ya betul. Nah, itu juga berpengaruh Mbak Alen ya. Kan setiap individu itu beda ya. Menarche itu artinya mens pertama kali itu beda-beda. Jadi ada yang ada di SD, ada yang SMP, ada yang SMA awal seperti itu ya. Jadi kalau kamu masih awal ini, ya itu. Jadi hormonnya masih belum stabil banget gitu. Jadinya wajar ketika itu datangnya 3 bulan baru itu. Nanti lama-lama itu akan menjadi stabil. Yang penting kamu jaga kesehatan, jaga gizi gitu. Kamu nggak ada permasalahan yang lain gitu ya. Terus kalau yang bermasalah apakah ada? Oh ada. Itu bila memang dia itu kalau dicek di kan bukan Bu Norma ya, mungkin lebih ke dokter ya yang lebih paham. Cek apa istilahnya kesuburan gitu ya. Mungkin kalian tahu cek kesuburan seperti itu. Ada memang beberapa orang yang kurang subur. Nah, ketika dicek kurang subur, Vida ini ya, Bu Norma, saya kalau mau deket M ini kok moodnya berantakan ambiar rasanya gitu ya. Sensi banget, Iya, Bu. tambah drama kram perut gitu ya. Nah, ini mungkin ada yang bisa sharing nggak? Yang mungkin ngalami seperti Mbak Yufida ini. Aku, Bu, Oke, Gladys, silakan. sama sih kayak Yuvida, cuman kalau aku tuh H-1 mau halangan itu badan sakit semua, kayak males ngapa-ngapain gitu. Kayak Yang berat kamu, gitu, kayak yang mau kamu aktivitas itu sakit, ya apa ya perut sakit, terus perut. pegel-pegel gitu, Bu. H-1 ya. Iya, kalau aku udah tahu mendekati, oh ini aku mau halangan, jadi kayak badan itu kayak udah kerasa kayak hampa. Kalau itu apa Gladys? Kalau mood yang berantakan gitu kamu ngerasain nggak? Iya, ngerasain juga. Itu H-min berapa itu? Enggak, kalau kan H-1 kayak mau kayak hari ini, besoknya mau halangan itu kayak badan sakit semua. Kalau moodnya bener-bener kayak males gitu, itu kayak tengah-tengah halangan kayak 3 hari mau selesai itu baru kayak Oh, moodnya 3 tuh hari mau selesai itu moodnya itu keluar ya, yang enggak? Yang tengah-tengah, iya. tengah-tengah ya. Mungkin. Kalau pertama-tama itu badan sakit semua. Kayak itu pengalaman Gladys. Ada lagi kah yang mau sharing yang terkait nggak mood tadi, ambiar gitu ya, sama fisiknya terasa nggak enak? Aku ada, Bu. Aku ada, Bu. Siapa ini? Si Bu Normalia dulu. Siapa tadi? Yang pertama tadi? Farah? Ya. Kailila, Bu. Hah? Siapa dulu? Iya, Farah aja dulu. Nah, oke, Farah dulu. Oke, Farah, silakan. Kalau aku itu H-1 itu kayak marah-marah gitu loh, Bu. Kayak ngapa-ngapain tuh rasanya mau marahnya berantakan. Di serinya, mungkin Khailila boleh. Silahkan. Kalau aku tuh bukan yang kayak anak-anak yang marah, tapi kadang-kadang lebih ke sedih gitu loh, Bu. Kayak sering overthinking lebih tepatnya. Gitu loh, Bu. Gak pasti gitu. Cuman itu aja sih, Bu. Oke. Itu H-1 juga atau H- berapa? Khailila? Itu tuh random, Bu. Kayak nggak bisa, apa ya, nggak tahu juga akunya. Kayak kadang udah kelar, atau sebelumnya, atau waktu haidnya gitu. Oke. Tapi sekitar itu ya, sekitar waktu mens ya, mau depan, tengah, atau agak belakang gitu ya? Sama ini, Bu. Kalau aku tuh biasanya kalau anak-anak kan mundur, kalau aku tambah kecepatan, Bu. Kayak semisal sebulan itu kadang-kadang nggak sampai sebulan udah haid lagi gitu. Oke, terima kasih nih ya. Ini sudah ada banyak cerita-cerita ya. Ada yang H-1, ada yang random waktunya, ada yang di depan, di tengah, di belakang, tapi sama-sama merasakan ada gejala sakit fisik dan juga ada gejala emosional ya. Ya seperti bad mood atau moodnya berantakan, marah-marah,
Ada sedikit yang berbeda tadi, overthinking gitu ya, lebih overthinking. Terus ada yang maju, ada yang mundur. Jadi kalau memang maju dan mundur, kalau masih relatif pendek, sekitar 2-3 hari itu enggak masalah gitu ya. Tapi kalau maju sama mundurnya agak panjang, bisa jadi ada faktor-faktor tadi seperti kecapean atau juga faktor stres. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pengalamannya. Apa yang kamu sharingkan nanti akan kita bahas di sini. Oke? Jadi Bu Norma kasih clue sedikit ya. Ini coba. Nah ini. Lihat di layar. Jadi yang kalian ceritakan itu istilahnya adalah premenstrual syndrome atau sindrom sebelum mens. Seperti itu. Kenapa sebelum mens? Karena memang kebanyakan itu terjadinya sebelum mens. Meskipun ada yang saat mens ataupun setelah mens itu sindromnya atau gejalanya masih seperti yang kamu bilang tadi, random Bu, kadang di tengah, kadang di belakang, kadang di depan. Nah, itu ya. Jadi sindrom premenstruasi adalah kumpulan gejala tidak menyenangkan berupa gejala fisik yang kamu rasakan, kram perut seperti itu, emosional, overthinking, sensitif, moodnya berantakan, dan psikologis tadi ya yang terkait dengan siklus menstruasi wanita. Umumnya, ini umumnya ya, itu munculnya itu 7-14 hari sebelum haid. Jadi seminggu sampai 2 minggu sebelum haid itu sudah mulai. Kan biasanya gejala-gejala fisiknya mau M itu kan terasa ya, jadi bareng biasanya. Bad mood-nya sama enggak enaknya di fisik. Nah, gejala itu umumnya akan menghilang setelah haidnya sudah muncul. Tetapi ada juga yang masih berlanjut. Nah, makanya tadi ada yang mens masih sensi gitu ya. Habis mens beberapa hari masih sensi juga gitu ya. Tapi ini yang umumnya lebih banyak di awal. Kita Bu Norma akan memberitahu ya apa saja tata tertib atau aturan selama kita melaksanakan diskusi kelompok di bimbingan klasikal kali ini ya. Yang pertama, jadi nanti kalian akan melaksanakan diskusinya berada di dalam breakout room. Jadi kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian kalian akan join dan masuk ke dalam ruang breakout room. Nah, di situ kalian bisa berdiskusi terkait dengan pertanyaan yang nanti kita akan dapat, kita gali. Kemudian sesudah itu nanti ada jawaban kan tentunya yang kalian peroleh. Nah, nanti kalian akan kembali ke main screen ya, ke yang utama tadi, dan mulailah kita berdiskusi. Per kelompok akan diwakili 1 untuk menjadi juru bicara, kemudian kawan-kawan dari kelompok lain nanti tugasnya adalah bertanya seperti itu terkait pembahasan dari masing-masing kelompok. Kemudian kelompok yang menjadi presenter nanti menjawab. Jadi ketika di breakout room misalkan kalian mau nambah informasi ya boleh, misalkan nanti cari info tambahan di Google atau apa selama diskusi tidak apa-apa. Sambil diskusi nanti sambil kita bahas dan sambil Bu Norma juga ada beberapa informasi yang mungkin bisa berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi khususnya di premenstrual syndrome. Kemudian selama diskusi karena ini menggunakan Zoom ya, jadi agak beda. Jadi nanti kelompok yang ingin bertanya, mohon angkat tangan dulu. Jadi nanti Bu Norma akan tahu, oh ini kelompok, misalkan Mbak Gladys dari kelompok berapa, mau bertanya. Terus nanti yang jawab siapa. Jadi biar bisa bergantian. Jadi tolong nanti angkat tangan dulu gitu ya. Mic-nya boleh dibuka selama di lingkungan rumah kalian tidak ada suara-suara yang apa ya, yang tenang. Kalau tenang nggak apa-apa dibuka saja kan nanti bisa tetap bergantian. Tapi kalau di lingkungan rumah kalian itu mungkin banyak ada suara motor, suara apa seperti itu di close aja bergantian. Kalau yang nggak ada gangguan boleh dibuka, nggak apa-apa. Kemudian selama diskusi ada beberapa peraturan, ya ini tetap nanti menghargai pendapat orang lain ya, meskipun berbeda nggak apa-apa. Kemudian menyampaikannya dengan cara yang baik dan berbicaranya nanti bergantian seperti itu. Oke, seperti itu bisa difahami ya untuk tata tertibnya. Ini
Kita kembali lagi, jadi yuk kita gali apa saja sih masalah atau yang ingin kalian ketahui terkait premenstrual syndrome yang baru kamu ceritakan tadi. Ada gejala emosi, fisik, apa sih yang ingin kalian tahu? Atau masalah apa sih yang ingin kalian selesaikan? Oke, coba mungkin bisa ada yang ngasih pendapat di sini, nanti Bu Nurma tulis di sini apa yang ingin kalian bahas hari ini terkait premenstrual syndrome. Silakan. Solusi mens tidak teratur, Bu. Apa maksudnya kayak kenapa mens tidak teratur? Ya, maksudnya itu. Ada lagi? Itu ada nggak sih Bu, kayak gimana caranya biar nggak mood swing yang berlebihan? Kan itu jatuhnya kayak mood swing ya Bu? Itu bagus itu. Itu juga menjadi identifikasi masalah. Bagaimana mengatasi mood swing ya saat PMS. Oke, bahas 2 saja ini atau ada lagi yang lain? Aku, Bu. Siapa ini? Farah. Farah, oke Farah. Iya Farah, apa? Bagaimana cara mengatasi kram perut, Bu, ketika PMS? Oke, bagaimana mengatasi kram perut ketika PMS? Sudah ini saja atau ada lagi kawan yang lain? Saya, Bu. Oke, Sabrina, silakan. Jadi saya kan kalau PMS itu sering kayak nyeri di daerah pinggang gitu. Betul. Disebabkan oleh apa? Oh, berarti faktor-faktor ya yang menyebabkan nyeri tadi ya. Kamu ingin tahu itu ya? Ini sudah banyak. Nah, nanti kan ada masuk di breakout room ya. Habis ini kalian akan mendiskusikan ini. Tadi di breakout room itu cuma 3 kelompok ya, Pak Dery ya? 3 kelompok, jadi ini nanti ada 1 kelompok yang membahas 2 soal. Jadi solusi menstruasi yang tidak teratur ini kelompok 1. Bagaimana mengatasi mood swing saat PMS ini kelompok 1. Kemudian bagaimana mengatasi kram perut atau mungkin gejala gangguan fisik ya, nggak kram perut aja, mungkin ada sakit pinggang, kemudian ada yang apa itu di bagian belakang itu juga sakit gitu kan. Terus badan pegel-pegel, pokoknya ini segala sesuatu yang bersifat fisik ya. Ini kelompok 2. Terus faktor-faktor apa saja sih yang bikin kamu itu ngerasain mood swing dan kram perut itu menjadi lebih parah saat PMS? Nah, nanti selama breakout room, kamu boleh nyari info di internet atau apa. Nanti sambil kita diskusikan, sambil Bu Nurma kasih tambahan materi yang nyambung dengan identifikasi masalahmu. Oke, ada yang sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Enggak ya, jadi nanti habis ini kalian akan masuk ke breakout room dan akan diberi waktu kurang lebih 6 ya. 6 menit ya, antara 6 sampai 7 menit gitu ya untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah itu nanti akan muncul kembali ke ruang utama. Bayang kalau misalnya aku gerak, aku tambah kayak kram perut, tambah capek gitu, sakit. Nyeri paham nggak sih? Iya, paham. Aku lebih kayak gitu sih. Mungkin tak kompres air hangat gitu, terus habis gitu tak tinggal tidur. Karena aku habis, ya bener sih, lebih kayak minum obat yang bikin nggak kram perut. Tapi kok emang halangan iku rasanya kudu mager ae ngono. Iya sih, aku lebih ke mager sih, karena kalau misalnya kita gerak dikit itu nyeri, kayak sampai belakang enggak sih, kayak sampai punggung gitu, sakit. Lek punggung sih pernah aku, tapi lek apa
Kalau sakit perut itu jarang sih. Aku gak pernah sih like sakit perut. Like Nyeri punggung. Kayak perut tapi bagian bawahnya perut gitu loh. Tapi Tapi masih pedes itu nggak terlalu ngaruh nggak sih? apa? Enggak. Pedes itu nggak terlalu ngaruh nggak sih? Tergantung juga. Misal anaknya nggak bisa makan Iya. pedes ya. Maksudnya dia tuh suka makan pedes. Hah? Dia itu suka makan pedes, tapi di sisi lain dia punya emak itu yo ngaruh. Tapi misal enggak yo enggak ngaruh sih. Ada dari Marsha Eka. Ruang utama ya. Gimana tadi? Waktunya panjang atau pendek? Mic-nya Pendek sih, Bu. pendek ya, nggak kerasa Pendek, ya. Bu. Karena memang via Zoom itu ya gitu. Tapi kalau diperpanjang juga nggak apa-apa. Tapi saya kira tadi saya masuk ke ruang-ruang itu minimal sudah ada 1-2 jawaban lah, nggak apa-apa. Jadi apa yang sudah kamu diskusikan tadi, silakan di-sharingkan. Nanti kalau ada yang kurang, Bu Nurma lengkapi nggak apa-apa. Oke, siap ya. Nah, kita mulai dari kelompok yang mana dulu ini enaknya. Kalau biasanya kan kelompok 1 ya. Sekarang Bu Nurma balik aja ya. Dari kelompok 3 aja. Gladys kaget. Oke, dari kelompok 3 silakan juru bicaranya siapa? Iya, terus. Sambil saya share screen lagi ya. Nih pertanyaannya, kelompok 3 faktor-faktor apa yang memperparah gejala PMS? Silakan, Gladys, presentasikan. Kelompok lain boleh bertanya ya, atau merespon. Ya, menurut kelompok 3, faktor-faktor yang memperparah gejala PMS itu tadi didiskusiin itu faktor-faktor yang memperparah gejala PMS itu banyak dan juga nggak mesti di setiap orang tuh faktornya sama, pasti beda-beda. Nah, di faktor yang memperparah gejala PMS itu, tapi yang paling umum itu kan kita males ya waktu PMS itu, kayak pengennya kebawaannya marah terus. Pokoknya kita nggak mood lah ini. Nah, di situ tadi kita diskusi kalau itu juga ngaruh dari pola makan kita, terus kita kan stres juga. Sama yang tadi itu pola makan, kita stres, dan kita kan waktu PMS kayak aduh males banget. Nah itu kita itu di situ itu kan tambah parah ya. Kalau hari tengah-tengah kita malah mood swing-nya itu benar-benar hancur. Nah itu juga kurang olahraga juga. Makan-makannya itu makan-makan yang nggak sehat, kayak buah itu kadang kita males makan buah. Itu aja sih Bu. Oke, ada kelompok lain yang merespon atau bertanya? Terkait faktor-faktor yang memperparah gejala PMS. Tanya. Oke, Aulia, silakan. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Oke, silakan. Ini terkait masih faktornya, faktor-faktor yang memperparah ya, temanya. Kira-kira benar atau salah kalau misalnya kurang gerak atau kurang berolahraga itu termasuk faktor yang memperparah gejala PMS? Oke, Gladys, kelompoknya Gladys, kelompok 3 mau merespon, silahkan. Ya termasuk. Mungkin ada penjelasan tambahan? Kan soalnya kita nggak ada pergerakan apapun, jadi kayak tambah memperparah, nggak ada olahraga, terus nggak ada otot-ototnya tuh kayak nganggur gitu loh, nggak digerakin sama sekali, jadi kayak memperparah. Kasih info ya yang terkait itu, bisa dicek di slide-nya. Nah ini.
faktor-faktor yang mempengaruhi PMS ya. Coba jawaban kalian tadi ada nggak di sini? Jadi ada beberapa faktor yang akan membuat mood swing dan juga sakit di tubuh kamu itu semakin parah. Nah, itu apa saja? Yang pertama itu kalau kamu makan makanan yang tinggi gula. Ya apa ya? Kue-kue, permen gitu ya. Teh yang gulanya kamu kasih 5 sendok. Garam, masakan yang asin banget, kopi. Tadi di diskusi saya dengar juga ada bahas kopi ya. Teh, kemudian coklat, minuman bersoda, susu, dan makanan olahan, ini adalah faktor-faktor yang membuat mood swing kamu dan juga apa tadi fisik kamu terasa lebih parah. Jadi kalau sudah seperti itu, hindari ini ketika masih sakit ya tubuhnya waktu PMS itu ya. Berarti masuk kan ya? Tadi ada makanan yang nggak sehat, cuma tadi masih belum dijelaskan ya makanan yang sehatnya apa. Yang jelas kamu tadi bilang yang bukan buah-buahan gitu kan? Nah, terus makanan olahan seperti apa? Sosis. Ada yang tahu lagi makanan olahan apa? Itu kornet Bu atau enggak? Kuajakah? Oke, Mbak Yufida silakan. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana mengatasi kram perut ya Bu ya. Terus tadi hasil diskusinya yang pertama itu mengkonsumsi air putih yang lebih banyak. Terus yang kedua kompres dengan air hangat. Yang ketiga itu mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan kayak serat kayak buah-buahan, sayuran hijau, kacang-kacangan. Terus habis gitu yang keempat memijat bagian-bagian yang sakit dan menggunakan aromaterapi yang bertujuan buat itu biar agar rileks Bu. Terus yang kelima meluangkan waktu untuk istirahat. Terus yang keenam mengkonsumsi obat-obatan yang bisa itu mengurangi rasa jadi kayak Feminak. Sudah Bu, 6 doang. Oke, kelompok lain mungkin ada cerita sharing atau mungkin bertanya, mungkin udah pernah nyoba cara itu tapi nggak berhasil, tapi ada cara begini berhasil. Nah, nggak apa-apa. Oke, kelompok 1 dan 3 mungkin bisa sharing. Mau jawab yang bagaimana mengatasi mood swing saat PMS ya, Bu? Oke, boleh. Cara mengatasinya itu memperbaiki pola makan, berolahraga secara teratur, mengolah stres dengan baik, dan mengkonsumsi obat pereda nyeri. Oke. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok 3 dan 2? Jadi jawabannya tadi dari kelompok 1, pola makan, kemudian olahraga, dan mengelola stres. Apa yang sudah pernah kamu lakukan gitu ketika kamu mengalami mood swing tadi? Biasanya sih kayak apa ya Bu? Kalau aku sih kurang paham Bu untuk menghilangin gitu, soalnya aku belum pernah sih. Belum pernah untuk nyoba kayak ngilangin mood swing-nya. Nah, kamu yang nggak apa-apa pengalaman aja yang kamu ngapain terus itu bisa turun gitu, agak reda gitu, meskipun nanti juga muncul lagi, tapi lumayan lah. Apa sih yang biasanya kamu lakuin? Diam, Bu. Diam. Iya. Oke, ini ada yang kasih tahu diem. Diem itu berarti menahan diri ya. Gitu. Ada lagi yang lain mengelola apa tadi stresnya seperti apa yang kamu lakukan? Silakan kelompok lain. Masih lebih dengerin musik Bu. Dengerin musik. Nah ini loh maksudnya Bu Norma. Kamu nemuin dari pengalaman kamu. Jadi kalau mengelola stres itu bukan apa ya, bukan begini loh caranya itu bisa berhasil buat semua, enggak. Tapi itu tergantung pribadi kalian masing-masing. Makanya sharing pengalaman. Dengerin musik, apalagi Len? Terus kayak aku kan suka nulis gitu, terus aku kayak bikin-bikin saja gitu. Kayak apa yang aku suka itu tak lakuin biar moodku agak bagus.
Oke, melakukan sesuatu yang menjadi passion atau hobinya. Nulis saja ya. Berarti ini suka menciptakan lagu ya? Pencipta lagu ini. Yang lain mungkin ada yang beda. Saya tuh biasanya gini loh, Bu Nurma. Ya lumayan lah, agak berkurang gitu. Ya, ini Sabrina kayaknya mau ngomong ini. Ini wajahnya kelihatan. Ayo Sabrina. Coba sharing pengalamannya. Kalau aku sih lebih kayak mencari kayak jalan-jalan gitu loh. Bisa kayak jalan-jalan sendiri, kalau nggak ke rumah teman, ngajak main gitu. Oke. Jalan-jalan. Solusi menstruasi yang nggak teratur. Aku juga menjawab yang Oh, ini siapa ini yang jawab tadi? Bapak satu. Oh iya, silakan. Jadi cara mengatasi menstruasi yang tidak teratur itu segera periksa ke dokter jika Anda demam dan menggigil setelah menggunakan tampon. Kunjungi dokter jika Anda terus mengalami pola yang tidak dapat diprediksi setelah sebelumnya sudah teratur. Mengalami pendarahan selama lebih dari seminggu, mengganti pembalut atau tampon setiap 1 atau 2 jam. Mengalami jarak antar menstruasi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Di luar masa menstruasi, merasakan nyeri berat selama menstruasi. Oke. Berarti apa itu kesimpulannya, solusinya? Cek ke dokter sih, Bu. Nih ya, jawabannya itu. Jadi kembali lagi seperti yang Bu Nurma jelaskan di awal tadi, kalau memang tidak teraturnya itu masih dalam ranah normal, dalam artian nggak terlalu panjang ya, beberapa hari atau beberapa minggu, atau kalau toh terlambatnya 1 bulan itu hanya sekali, misalnya kayak Fadila tadi cuma sekali, habis itu kembali lagi seperti biasa per bulan kayak gitu, oh berarti itu hanya satu waktu itu saja. Tapi kalau itu sudah berulang-ulang, apalagi seperti kata Farah tadi, ada ketambahan rasa nyeri yang hebat gitu, tidak sampai ibaratnya berdiri dan buat jalan itu sulit. Nah, dan itu setiap mens selalu seperti itu, nggak enaknya dan juga terlambatnya seperti itu, nggak apa-apa, dicek saja. Itu nanti bisa ada cek lengkap, terus ada kayak obat-obatan untuk menyuburkan atau menstabilkan hormon sehingga kamu bisa menstruasi cepat. Kalau misalnya kita lagi haid, habis itu obat yang redanya itu terus-terusan gitu loh, Bu. Setiap haid dia minum itu berbahaya atau enggak? Feminak gitu ya, obat pereda nyeri. Iya. Jadi kalau memang, jadi ada beberapa informasi yang mengatakan kalau kita terlampau sering menggunakan pereda nyeri itu akan menyebabkan ketergantungan seperti itu ya, ketergantungan. Jadi kalau nggak dikasih obat itu, ya nggak mempan gitu ya. Ya misalkan kamu ganti yang lain, misalkan ada kayak Kiranti yang herbal gitu nggak bisa. Kamu apain aja nggak bisa, pakai mode relaksasi, kamu kasih kompres di perut kamu, kamu menghindari makanan-makanan yang mengandung gula tinggi, garam tinggi, terus makan makanan sehat, gitu, itu nggak mempan semuanya. Nah itu memang ada ketergantungan gitu, tetapi kembali lagi, kamu cek dulu, itu gejalanya parah banget atau enggak. Kalau semisal kamu bisa mengurangi itu dengan cara-cara yang alami, lakukanlah yang alami. Apa tadi? Makan makanan yang sehat ya, buah-buahan, sayuran, hindari gula tinggi, garam tinggi, kafein, teh, susu, bahan olahan. Kemudian olahraga dalam artian bukan olahraga keras ya, olahraga peregangan seperti itu. Melakukan kegiatan-kegiatan yang kamu suka sehingga mood kamu menjadi stabil, akhirnya juga fisik kamu juga stabil, karena itu nyambung loh ya. Ada kan orang yang sakit itu sebenarnya bukan karena penyakit, tetapi karena dia dari pikirannya terlalu overthinking, terlalu apa, akhirnya sakit mah. Seperti itu. Karena di sini asam lambungnya meningkat, buat mikir kan itu masih nyambung antara dunia psikis dan fisik. Selama kamu masih hidup itu kan ya tetap berhubungan seperti itu.
Nah, kalau kamu udah melakukan cara itu nggak bisa, terus ternyata itu parah banget ya, wes nggak bisa, wes aku nggak tahan, nggak kuat ya nggak apa-apa perda nyeri. Tapi itu digunakan hanya saat-saat kondisi berat. Kalau misalkan nggak berat, pakai itu aja pelan-pelan itu sudah hilang ya. Bu Norma sarankan alami dulu. Pas PMS itu kan ngalamin perutnya kram, tapi kalau dia pas PMS nggak kram itu masih dianggap normal atau enggak? Oke. Jadi kenormalan dari menstruasi itu tidak dilihat dari PMS-nya ya. Jadi ada yang mohon maaf itu kalau sudah datang mensnya gitu ataupun sebelumnya itu nggak merasakan sakit itu ada. Dan itu enggak masalah. Yang penting mensnya datang, siklusnya tetap tidak maju, tidak terlampau maju dan tidak terlampau mundur. Kamu nggak mengalami PMS, alhamdulillah gitu. Jadi kalau kamu mengalami PMS itu juga normal gitu ya. Kalau kamu nggak ngalami juga itu normal selama kamu darahnya juga bisa keluar dengan lancar, juga siklusnya teratur, itu enggak masalah. Jadi seperti yang disebutkan tadi, dalam penelitian ada perempuan yang sudah menikah itu tidak mengalami PMS. Kenapa? Karena dia sudah tidak mengalami stres, hidupnya lebih nyaman karena ada pasangan, kemudian dari makanan dia menjaga, itu akhirnya membuat PMS-nya itu ringan banget atau bahkan tidak terasa. Tidak ada di fisik, tapi kadang mood masih ada dikit-dikit, tapi nggak terlalu. Itu nggak masalah, yang penting masih lancar sayang. Gitu. Ada mood swing, ada sakit kram perut. Nah ini loh, gejala premenstrual syndrome. Nah, apa saja? Ada gejala emosional. Jadi mudah marah, sensitif, mudah nangis, cemas, bingung, gangguan konsentrasi. Nah, konsentrasi itu maksudnya apa? Kalau udah sakit gitu wes nggak bisa ngerjain tugas gitu ya. Kadang-kadang harus istirahat 1 hari gitu kan. Tadi ada yang jawab gitu. Insomnia, sulit tidur gitu ya. Wanita merasa tubuhnya bertambah gemuk. Benar nggak? Nah, itu ya, karena ada peningkatan hormon estrogen. Nah, kalau gejala fisiknya apa saja? Ada nyeri sendi, otot, sakit kepala, capek, lelah, perut kembung, nyeri di payudara. Itu biasanya terasa ya. Ada Dr. Guy Abraham yang membagi tipe-tipe PMS. Ini untuk kamu ketahui aja ya, ada tipe-tipe PMS. Oke, yang pertama tipe A. A itu anxiety. Anxiety itu cemas. Nah, kalau kamu merasakan cemas, sensitif, saraf tegang, perasaan labil, kayak gitu ya, itu masuk di tipe A. Aku nggak ngalami sakit fisik, tapi kok gampang cemasan ya. Lihat temanku ngomong apa kok gak pas rasanya pengen marah sih, kayak gitu. Nah, itu kamu ngalami tipe A, anxiety. Terus kalau kamu tipe H, hyperhydration, kamu mengalami gejala pembengkakan. Jadi ada bagian tubuhmu yang bengkak, serasa kayak kamu lebih gemuk gitu ya. Perutmu kembung, nyeri pada, mohon maaf, payudara, pembengkakan tangan kaki, peningkatan berat badan. Kalau yang ini lebih ke fisik ya, tipe H. Loh Bu, saya kok cemas sama fisiknya juga ada, berarti kamu mengalami gabungan tipe A dan tipe H, seperti itu. Apalagi selain tipe A sama tipe H, ada yang namanya tipe C, craving. Nah, kayak apa ya? Craving itu kecanduan ya, ngidam gitu lah ya. Jadi kalau kamu lagi head itu malah kamu pengen makan makanan yang bikin kamu PMS gitu. PMS-mu lebih parah. Yaitu apa tadi? Yang tinggi gula seperti itu. Kamu pengen makan yang manis-manis, coklat atau karbo. Terus apa saja dampak PMS bagi remaja? Nah ini dampak PMS itu bisa mempengaruhi akademik kamu. Kalau kamu nanti nggak bisa menyelesaikan masalah gejala-gejala tadi, itu bisa kamu nggak malas ngumpulin tugas seperti itu. Nilai kamu bisa jadi turun dan sebagainya. Mengalami kegagalan ujian. Pas ujian kamu PMS. Nah itu ya apa caranya? Ada nggak yang pernah ngalami kayak gitu? Udah waktu ujian gini tiba-tiba PMS, aduh, nggak bisa buat belajar itu. Apa yang kamu lakuin?
Apalagi untuk mencegah PMS tadi, konsumsi mineral magnesium seperti zat besi itu ya, yang ada di tambah darah itu sangobion seperti itu. Biasanya kalau men kan kalian akan merasa pusing, kurang darah seperti itu. Nah, itu bisa mengkonsumsi sangobion semacam itu ya, tablet-tablet penambah darah kalau memang terasa ada gejalanya. Kemudian konsumsi vitamin C, vitamin D, dan juga vitamin B. Nah, ini yang penting, catat jadwal siklus haid kamu, serta kenali gejala-gejala PMS-nya. Nah, tadi Bu Nurma sudah minta kalian untuk, apa itu namanya, mendownload ya, menginstal ya, itu haid tracker. Sudah ya? Iya, sudah Bu. Nah, kalian tahu nggak kalau itu sangat bisa membantu kalian untuk mengetahui mood swing kamu, untuk mengetahui kapan-kapan biasanya kamu akan mengalami kayak gini, sakit fisik atau di emosinya, itu bisa di situ. Nah, ini Bu Norma cek ya. Nah, nanti di situ kan ada ini, ada tanggal. Kamu masukkan, kamu mens pertama kali tanggal berapa, kemudian kamu setting, itu kamu biasanya 28 hari atau berapa hari, 27 hari. Kalau Bu Norma antara 21 sampai 22 hari. Seperti itu. Jadi nanti ketika ini sudah kamu masukkan haid pertama, langsung keluar seperti ini. Ada tanggal, kemudian di sini nanti ada tanda-tanda masa subur. Nah, masa subur itu ada kayak bunga-bunga seperti ini, kemudian masa ovulasi. Nah, masa subur ini biasanya ditandai dengan adanya semacam cairan putih gitu ya, keputihan seperti itu di masa-masa ini. Nah, kamu bisa merasakan seminggu sebelum tanda merah ini, oh kok aku moodku nggak enak ya, kayak gini ya, fisikku nggak enak ya. Kamu cek, ternyata aku bentar lagi mau M. Nah, itu bisa membuat kita kayak mengingat, merimain kita gitu loh. Sehingga akhirnya sadar, oh ya kalau gini aku harus melakukan berbagai hal supaya bisa mengendalikan emosi, supaya tetap bisa fokus, supaya fisikku sehat, kayak gitu. Tapi kalau nggak ada ini, tiba-tiba nggak ngerti, tiba-tiba mood swing gitu. Dan kamu nggak tahu gimana caranya, kenapa begitu rasanya itu kayak punya masalah banyak. Padahal sebenarnya itu pengaruh hormon, masalahnya itu ya sedikit, ya cuma 1-2 itu. Tapi terasa banyak banget. Kayak gitu. Nah, di sini ada kolom tambah catatan. Jadi misalnya kamu ngerasa, oh kok tanggal ini aku, ini ya, di sini nanti ada pilihannya. Misalkan sakit di perut, kamu klik sakit di perut. Tanggal ini, oh sakit maknya, oh di sini pusing, oh di sini mual. Oh ini sembelit ya, ada apa ini gambar toilet ini ya. Atau kamu tambahkan yang icon emoticon gini ya. Nah, itu sudah dilengkapi untuk mereminder kamu, oh ini aku gejala PMS ya, oh ini lagi marah, oh ini aku lagi happy banget, oh ini aku lagi seneng banget. Biasanya cewek itu kalau pas lagi masa-masa subur gitu dia semangat. Jadi ini ya ada tanda bunga-bunga sama ini biasanya dia lebih semangat, dia lebih happy gitu. Tapi kalau pas lagi masa-masa menjelang haid atau sampai haid itu tadi random ya, dari tengah, di depan, di belakang tadi ngalami gejala PMS seperti ini. Ada yang ngerasa kayak males aja, pengen diem aja, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Nanti kalau kamu sering memasukkan gejala-gejala ini di tanggal-tanggal itu, kamu akan aware. Kamu akan cepat sadar gitu loh. Oh iya, ini aku sedang mengalami PMS. Oh iya, berarti aku harus melakukan solusi ini untuk mengurangi sakitnya, untuk mengurangi mood swing-nya. Dan dalam berinteraksi dengan teman, menyelesaikan tugas, kamu akan menemukan cara-caranya. Seperti itu. Kita akhiri diskusi kali ini dan kita rangkum dulu ya. Menurut kalian, apa hal-hal yang sudah kita dapat dari diskusi hari ini? Silakan. Misalnya masalah-masalah pas mau halangan sih, Bu. Oke. Mengatasi apa tadi, Mbak Yufida? Tadi kan ada cara mengatasi mood swing, terus cara mengurangi kram perut. Oke, dari apa yang sudah kalian dapat dari diskusi hari ini, manakah pembahasan yang menarik menurut kalian? Bu, aplikasinya yang tadi itu
akurat kah Bu? Atau mungkin meleset dikit gitu? Atau apa? Oh ya, itu nanti kan kamu uji coba ya. Kamu masukkan kamu pertama kali mens, terus nanti kan ada prediksi. Nah, kamu cek aja ketika pada kedepannya itu biasanya maju mundurnya 2 hari. Nggak lama, sekitar 2 hari maju mundurnya. Nah, kemudian kalau ternyata kamu lebih maju, berarti kamu setting ulang nanti di tanggal itu, mulai mensnya jadi tanggal ini. Gitu. Maka akan ada prediksi berikutnya. Karena kalau kamu nggak setting ulang, itu nanti akan tetap pakai mens yang pertama. Sehingga jadi nggak tepat ke belakang. Kan nanti setiap bulan itu ada ditanyai mens awal berikutnya, tanggal berapa kayak gitu. Nah, kalau sudah begitu, kamu nanti akan tahu, oh iya, ini maju mundurnya sekitar ini. Kalau sekitar 2-3 hari, enggak apa-apa, Yuvida. Tahu tipe-tipe yang yang kayak anxiety, terus depression, terus yang lain-lainnya itu tadi. Iya, kalau Fadila itu yang mana? Yang pernah dialami? Tipe yang mana? Yang craving sih, yang kayak makan gitu. Makan manis-manis. Iya, tapi itu sebelum sebelum mens. Jadi 1 hari sebelum mens tuh kayak pengen makan kayak ngunyah aja gitu loh, pengen makan jajan. Dampak gimana yang menarik bagimu? Tadi kan katanya dampaknya kalau PMS sama remaja itu kan bisa ganggu fokusnya, jadi jadi bisa nggak fokus, terus habis itu ujiannya bisa gagal kayak gitu. Sebenarnya kalau masalah fokus atau nggak fokusnya itu mungkin karena rasa sakitnya yang kram kayak gitu. Kamu pernah ngalami itu enggak? Jadi pada saat ujian atau pada saat kamu harus membuat tugas tapi kamu ngalami PMS gitu? Mungkin sebenarnya kalau ujian mungkin nggak pasnya. Cuman kalau biasanya itu kayak waktu ngerjain tugas PR gitu. Misalnya kan tugasnya nyari apa. Nah itu tuh nggak nemu-nemu, terus jadi nggak fokus malah kemana. Kalau kamu ngalami mood swing seperti itu, enggak apa-apa. Itu sebenarnya adalah kayak apa ya? Kayak Tuhan itu nyiapin kita untuk lebih peka. Tuhan itu nyiapin kita untuk lebih penuh kasih sayang. Kan lebih ngarahnya itu kan merawat ya, kalau perempuan merawat anak, merawat itu. Tapi ya tadi efeknya ada naik turunnya gitu. Nggak masalah, itu bagian dari perempuan gitu ya. Tapi nggak boleh dilebih-lebihkan. Kadang-kadang kan ada emotikon gitu. Sebenarnya dia nggak begitu emosi banget, tapi karena dia tahu PMS gitu, aku lagi PMS loh ya, kayak gitu. Dilebay-lebaykan, nah itu lain lagi. Ya kita alami-alami saja lah gitu. Ya udah, itu untuk hari ini. Nah, menurut kalian diskusi kita hari ini apakah sudah berjalan dengan lancar? Atau ada kendala? Alhamdulillah lancar Bu, cuman kan tadi waktunya cuman berapa menit ya, jadi 6 menit ya? Ya, lancar-lancar aja sih Bu. Jadi kurang ya? Oke, nggak apa-apa, itu jadi masukan kita, jadi masukan Bu Norma juga. Nanti kalau memang mengadakan bimbingan, untuk waktu diskusinya bisa agak dipanjangkan gitu ya per kelompok. Oke, ada lagi aktif? Kalau menurut Bu Norma, kalian sudah cukup aktif. Ada 1, 2, 3, 4 yang sudah mulai men-sharingkan pendapat seperti itu. Hampir semua tadi sudah berbicara ya. Nah, tapi kalau nanti di kesempatan ke depan kalian nggak perlu khawatir salah atau benar ya, enggak apa-apa. Kita hanya sekedar sharing saja gitu untuk menemukan solusi-solusi. Kadang kita kan bingung solusinya apa. Lihat jawaban teman, tak coba, berhasil kayak gitulah. Sama-sama kita saling membantu gitu ya melalui bimbingan ini. Seperti itu ya. Akhiri dulu untuk hari ini. Nanti Bu Izi atau guru BK yang lain akan men-share itu ya, kuesioner melalui Google Form terkait materi hari ini. Nanti tolong dijawab ya pertanyaannya untuk evaluasinya. Oke, terima kasih untuk siswa kelas 11. Tugas untuk kalian adalah yaitu tadi tinggal dari My Tracker itu kamu uji coba saja.
Nanti kamu bisa tahu siklusmu dan kamu juga tahu gejala-gejala apa sih yang sering muncul, karena nggak sama. Ada yang sakit perut, ada yang mungkin bengkak kakinya, ada yang mungkin marah, ada yang mungkin cemas. Itu kan ada icon-iconnya itu lah. Nah, kalau kamu sering iconnya ini, oh aku berarti memang gini modelku kalau lagi WM. Jadi tahu gimana mengendalikan gitu ya dari My Tracker tadi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Glory. Smam Terima kasih. Glory lagi. Oke, kita tutup dulu dengan doa bersama. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Belum mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.